Ya, kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Dampak kenaikan harga BBM, tarif seluruh jenis jasa transportasi angkutan penumpang darat naik. Puluhan ekor ikan keramat di objek wisata Cibulan mati. Dinas Perikanan Kuningan ambil sampel air dan ikan, teliti penyebab kematian ikan. Tradisi unik Sabton dan Panahan meriahkan peringatan Hari Jadi Kuningan. Ya, salah satu sektor ekonomi yang langsung terdampak kenaikan harga BBM adalah jasa transportasi umum. Sebagian moda transportasi umum sudah menaikkan tarifnya. Naiknya harga BBM langsung mempengaruhi nasib para awak moda transportasi umum. Belum ditetapkannya tarif baru mengikuti naiknya harga BBM membuat awak angkutan umum dalam kota Tasikmalaya mengalami kerugian. Pendapatan mereka tergerus kenaikan harga BBM. Awak angkutan umum berharap Organda dan Dinas Perhubungan bisa segera menetapkan tarif penumpang angkutan umum yang baru. Kenaikan harga tarif belum ada. Biasanya sehari Bapak belanja solar berapa banyak? Biasa 200 dari 300 saja. Sedikit aja, itu aja. Terus setorannya gimana Pak ke Setoran bos? masih tetap. Masih tetap. Ya, seadanya. Kalau di BMS seadanya gitu kan. Berarti sekarang yang bisa dibawa ke rumah berapa Pak? Enggak ada. Nggak ada. Habis pakai solar. Tarifnya udah ada kenaikan belum? Belum ya. Kang nambahnya berapa kira-kira Kang? Apanya? Kenaikannya. Yang biasanya berapa 4.000? 4.000 jadi 5.000 lah, wajar. 1.000 Wajar lah, naiknya. 1.000 ya. Sedang di Terminal Cicahem, Kota Bandung, sebagian besar perusahaan otobus yang melayani trayek antar kota dalam provinsi maupun antar provinsi sudah menaikkan tarif rata-rata sebesar 20%. Intinya suara naik, BBM naik ya gini gitu, ikut naik. Udah Lebih dikit lah, 20%. 20% lah. 20%. Tak urung, naiknya harga tiket bus antar kota antar provinsi tersebut membuat kaget para calon penumpang bus. Kebetulan saudara mau ke Semarang, tadinya harga tiket yang dipesan semalam belum naik, pas mau berangkat naik gitu gara-gara bensinnya naik 140. Kalau sekarang 100 naik 180. Dengan kenaikan harga BBM, perusahaan otobus khawatir minat penumpang untuk menggunakan jasa transportasi umum akan menurun. Jika kondisi ini terjadi, kelangsungan usaha mereka bakal terancam. Eko Setiabudi dan Muhammad Rizal melaporkan dari Tasikmalaya dan Bandung. Di tengah kekecewaan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, aktivitas di lokasi objek wisata Lembang, Bandung Barat Minggu pagi masih tetap ramai. Sejumlah titik ruas jalan utama menuju kawasan wisata Lembang Minggu pagi terpantau padat. Bahkan dari pantauan udara, antrean kendaraan sudah mengular sejak Jalan Setiabudi di depan Terminal Ledeng, Kota Bandung. Kemacetan sepanjang 2 km ke arah Lembang membuat laju kendaraan yang didominasi mobil pribadi maupun bus pariwisata hanya bisa bergerak perlahan. Sejumlah objek wisata yang ada di pusat kota Lembang seperti Lembang Park Zoo, The Great Asia Afrika, Floating Market hingga Farmhouse diserbu wisatawan. Kepadatan juga terpantau di beberapa simpul perbatasan daerah Bandung Barat dengan kota Cimahi seperti Jalan Kolonel Masturi, Simpang Beatrix, dan Simpang Panorama. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menampik jumlah penderita HIV/AIDS meningkat pesat. Namun, orang dengan HIV/AIDS menyatakan pemerintah harus serius mempromosikan pencegahan penularan penyakit tersebut sejak dini. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Jumat lalu mengklarifikasi data yang diungkapkan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Bandung bahwa ada 12.223 orang dengan HIV/AIDS di Kota Bandung dan 55.069 orang dengan HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat di tahun 2021. Angka itu adalah akumulasi jumlah sejak tahun 1991 atau selama 30 tahun. Begitu juga dengan data bahwa ada 414 orang mahasiswa di Kota Bandung yang positif HIV/AIDS. Saat ini jumlah mahasiswa yang terjangkit HIV/AIDS di Kota Bandung adalah 11 orang. Di seluruh Jawa Barat per tahun
tidak ada penambahan signifikan, tetap 5 ribuan kurang lebih, dan di Kota Bandung kurang lebih 800 sampai 900 kasus per tahun. Sebetulnya untuk saat ini yang masih berjalan dan masih hidup, begitu mahasiswa yang dengan status ODA sekarang hanya 11 orang di Bandung. Meski Pemprov Jabar menyatakan tidak ada kenaikan signifikan kasus HIV baru, aktivis perempuan dengan HIV/AIDS menyatakan harus ada keseriusan pemerintah untuk mencegah penularan penyakit HIV/AIDS, baik melalui edukasi sejak dini, juga edukasi agar masyarakat tidak mengucilkan atau mendiskriminasi orang dengan HIV/AIDS. Harusnya kita sama-sama mengevaluasi diri apakah kemudian instansi pendidikan kita sudah cukup bisa mumpuni memberikan edukasi Kespro sebagai pencegahan. Percayalah, edukasi kesehatan seksual reproduksi itu sama sekali tidak mempromosikan orang cepat-cepat berhubungan seksual. Kadang-kadang promosi kesehatan, promosi HIV/AIDS jadi terkesan memusuhi orang dengan HIV itu sendiri, dianggap sebagai penular gitu. Justru sebenarnya promosinya jangan sampai kamu kena HIV dan jangan sampai menstigma diskriminasi. Wilayah penyumbang kasus positif HIV/AIDS terbesar di Jawa Barat adalah Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Indramayu. Penyuluhan pencegahan HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan selama ini menyasar kelompok rentan tertular seperti perempuan penjajah seks, LGBT, pengguna narkoba suntik, ibu hamil pasien TB, warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta orang dengan pasangan positif HIV. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Puluhan ikan keramat atau ikan dewa di objek wisata Cibulan Kuningan mati mendadak. Video amatir yang memperlihatkan puluhan ikan dewa mati diselimuti kain kafan serta diazani warga di objek wisata Cibulan Kuningan memancing reaksi masyarakat di media sosial. Kematian massal ikan dewa menggemparkan warga, sebab ikan ini dianggap hewan keramat dengan berbagai legenda dan mitos yang tersemat. Untuk mengetahui penyebab kematian massal ikan keramat ini, petugas Dinas Perikanan Kabupaten Kuningan memeriksa air di kolam objek wisata Cibulan. Petugas juga mengambil sampel air serta ikan dewa yang mati. Mati adalah hal biasa, karena perubahan cuaca, perubahan iklim, perubahan suhu di wilayah. Sampai kapan Pak? Hasilnya kapan Pak? 3 hari 4 hari lah mudah-mudahan. 4 hari. Tapi ya, kalau misalkan melihat dari mereka ikan-ikan yang mati itu sudah berusianya atau memang sudah mati? Informasinya kan ikan-ikan besar, yang sudah tua, tapi yang lihat tahan tubuhnya sudah melemah. Intensitas daya tahan tubuhnya rendah sehingga mungkin mereka yang lebih dulu. Sesuai saran dari Dinas Perikanan Kabupaten Kuningan, pihak pengelola objek wisata sudah mengganti air kolam sebagai pencegahan agar peristiwa matinya ikan keramat tidak terjadi lagi. Meskipun ada 20 ekor ikan dewa yang mati, objek wisata Cibulan masih buka seperti biasa. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Tak hanya Babarit Pemkab Kuningan juga hadirkan tradisi Sabton dan Panahan untuk memeriahkan hari jadi ke-524 Kuningan. Masih dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-524 Kuningan, tradisi Sabton dan Panahan kembali digelar. Rangkaian tradisi Sabton dan Panahan atau Sabtonan dimulai dengan persembahan tari Ponggawa yang menggambarkan suasana zaman kerajaan. Setelah tari Ponggawa dipentaskan, ritual berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan hasil bumi oleh Kademangan kepada Bupati Kuningan. Upeti hasil bumi yang dikumpulkan lalu diperebutkan ribuan warga yang telah memenuhi lapangan sepak bola Ancaran. Mereka percaya hasil bumi tersebut akan mendatangkan berkah buat mereka. Acara kemudian dilanjutkan dengan tradisi Sabton, yaitu lomba adu tangkas peserta yang bersaing melempar tombak ke sasaran ember berisi air yang digantung sambil berkuda. Dahulu, tradisi Sabton adalah cara untuk mencari prajurit yang tangkas menunggang kuda. Dulu kuda sebagai alat tunggangan dipakai kesana kemari, lalu kuda itu juga dipakai alat ketangkasan dengan menembakkan tombak ke satu titik yang tadi seperti kita lihat. Itulah makna dari Sabtonan. Ini tradisi dari dulu, dari turun-temurun. Salah satu peserta mengaku tak mudah membidik sasaran dengan tombak sambil berkuda.
Ada kesulitan nggak Kang waktu melempar itu Kang? Susah Pak. Kenapa? Susah ngendalin kudanya. Oh gitu. Jadi suatu hiburan Pak. Hiburan ngerayain Kuningan. Dan lomba terakhir adalah lomba panahan ala zaman kerajaan. Para peserta memanah sasaran berbentuk mirip kera untuk mendapatkan nilai tertinggi. Selain sebagai hiburan, tradisi Sabtonan juga diselenggarakan untuk melestarikan budaya asli Kuningan, terutama kepada generasi muda. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.